Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Scholarship Studio episode ketiga dengan tema Tips and Tricks Esai PMDSU. Saya Dila, dan hari ini saya akan menemani teman-teman selama acara ini berlangsung. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat dan semangat ya. Apalagi kita bakal bahas salah satu hal yang sangat krusial ya dalam proses pendaftaran beasiswa, yaitu esai. Di mana dengan esai ini kita harus bisa menuliskan ya siapa kita, motivasi, dan goal ke depannya. Gimana caranya nanti bisa didiskusikan bareng dengan trainer kita pada malam hari ini. Nah, untuk acara ini, Scholarship Studio episode ketiga adalah ruang ngobrol dan berbagi informasi dengan para narasumber keren yang merupakan awardee-awardee beasiswa di Indonesia maupun di luar negeri yang bakal ngasih info dan insight langsung soal cara daftar, tips lolos, sampai pengalaman pribadi dalam pendaftarannya gitu ya. Selain itu, di Generasi Peneliti juga ada program namanya Private Coaching, persiapan PMDSU, di mana peserta bisa eksklusif Zoom meeting dengan trainer award di PMDSU dan bisa diskusi apapun tentang persiapan beasiswa PMDSU. Baik, jadi stay tune terus sampai akhir di kelas ini. Memasuki agenda kita yang pertama, saya akan memperkenalkan trainer kita pada malam hari ini. Oke, jadi trainer kita pada malam hari ini adalah Kak Prihatiningsih SPT. Beliau merupakan awardee PMDSU Batch 8 Animal Science di Universitas Brawijaya. Untuk background pendidikan dari Kak Prita adalah Bachelor of Animal Science di Universitas Brawijaya, kemudian Master of Animal Science di Universitas Brawijaya. Untuk pengalaman bekerja dari Kak Prita adalah asisten PPLE di PT PT Digital Indonesia. Sudah bergabung di Zoom bersama kita, Kak Prita. Halo, selamat malam. Halo Kak, selamat malam. Halo, gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Oke, Kakak sudah siap ya untuk kita langsung ke diskusi gitu ya, ke pemaparan materi. Iya sudah Kak, boleh kita langsung aja. Oke, oke, jika seperti itu, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak atas waktu dan kesempatannya ya. Sebelumnya saya izin share apakah untuk PowerPoint-nya sudah tertampil dan suara saya terdengar? Sudah tertampil. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dan terima kasih ya atas kesempatan waktunya pada tim Generasi Peneliti telah memberikan kesempatan saya menjadi pemateri yang akan membahas terkait tips and tricks esai PMDSU. Kemudian juga terima kasih kepada partisipan yang telah hadir pada malam hari ini untuk mengikuti webinar ini. Harapannya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Perkenalkan, nama saya Prihatiningsih, selaku awardee PMDSU Batch 8 di tahun 2024. Saya mengambil studi di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Pada malam ini saya akan berbagi cerita atau pengalaman saya selama proses PMDSU, yakni tips and tricks essay PMDSU. Nah, sebelumnya buat teman-teman jangan takut salah menulis bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang keberanian menuangkan pikiran. Di sini apa itu esai? Kita perlu mengetahui ya esai itu apa. Mungkin dari teman-teman sudah mengetahui tentang esai dan bahkan juga pernah menulis esai. Esai ini banyak jenisnya, ada yang untuk melamar pekerjaan, ada untuk beasiswa, ada untuk lomba dan lain sebagainya. Tetapi secara hakikat, esai merupakan suatu karya ilmiah atau non-ilmiah yang menginterpretasikan pandangan, opini, argumentasi penulis terhadap suatu masalah atau topik tertentu yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, bukti-bukti, dan solusi. Pentingnya esai itu untuk apa? Jika kita ingin melamar suatu beasiswa, pentingnya dari esai itu
Satu, menunjukkan kesiapan akademik dan riset. Dengan kita membuat esai, bahwasannya kita sudah membuktikan kita sudah punya gagasan penelitian yang jelas, mampu berpikir kritis, sistematis, dan siap mengikuti studi lanjut. Yang kedua, menjadi pertimbangan promotor. Kenapa menjadi pertimbangan promotor? Dikarenakan kita harus mengetahui apakah satu topik kita itu relevan dengan bidang studi yang kita ambil. Yang kedua, apakah penelitian kita ini selaras dengan promotor? Ketiga, apakah kita memahami isu-isu penting daripada bidang yang kita ambil? Kemudian yang keempat, apa dampak terhadap riset dari kita? Nah, ini harus kita jelaskan secara gamblang dan nanti akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya ya. Nah, kemudian ketiga, menunjukkan kejelasan studi. Jadi, dengan esai ini kita tidak hanya sekedar lanjut S2 atau S2 sampai S3, tetapi kita juga memiliki visi dan arah yang jelas. Dengan apa? Karena dengan adanya riset di awal, yaitu dengan literatur, isu, celah penelitian. Jadi di awal itu kita sudah belajar untuk memahami terkait isu-isu yang ada dengan literatur yang sudah ada. Nah, bagaimana cara kita mengembangkan ide dan argumentasi daripada esai? Satu yang paling penting ya, kita harus membuat kerangka esai. Kerangka esai itu kita harus membuat, misal alinea satu itu atau paragraf satu kita akan membahas tentang apa, itu harus dibuat karena fungsinya apa? Untuk mendukung tesis eh, atau topik utama daripada esai kita nantinya. Yang kedua, kita bisa menggunakan struktur paragraf ideal. Biasanya kalau saya itu satu itu misal paragraf satu saya tulis ide pokok atau kalimat utama. Kemudian dilanjutkan dengan dukungan atau fakta-fakta, data, dan juga contoh. Yang ketiga ada elaborasi itu penjelasan lebih lanjut. Kemudian analisis atau argumen bisa bentuk pendapat pribadi kita atau mungkin dari orang lain. Terus juga ada link, jadi penghubung ke paragraf berikutnya. Nah, jadi di sini ada contoh ya, bagaimana cara kita menggunakan struktur paragraf yang ideal. Jadi, di sini ada contoh peternakan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat Indonesia. Jadi, di sini bisa kita jadikan sebagai ide pokok ya. Kemudian, berdasarkan data BPS tahun berapa menyatakan konsumsi protein hewani meningkat setiap tahun, sementara produksi lokal belum mencukupi. Di sini kita harus menyandingkan dari data atau mungkin dari berita bisa juga dengan tahun itu tahun berapa dan diiringi oleh eh, pendapat kita atau opini kita. Kemudian untuk di sini lanjutannya daging sapi, ayam dan telur adalah sumber protein utama bagi keluarga Indonesia. Jadi bisa kita lanjutin nih, apa sih hubungannya antara kebutuhan protein dan juga masyarakat Indonesia? Ternyata sumber protein utama bagi Indonesia mungkin bisa jadi telur atau ayam harganya murah seperti itu ya. Kemudian jika produksi lokal tidak digenjot, maka kita akan terus bergantung pada impor dan rentan terhadap krisis global. Nah, di sini ada pendapat pribadi kita atau mungkin bisa logika kita dan juga bisa juga permasalahan yang ada. Nah, kemudian link ini fungsinya oleh karena itu sistem peternakan berkelanjutan perlu dikembangkan untuk menjawab tantangan ini. Jadi ada suatu garis besar, ide pokok, kemudian ada permasalahan, solusi dan pendapat kita. Jadi lebih bagus seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan contoh nyata atau studi kasus dengan data pendukung. Bagaimana caranya dengan mencari sumber atau tren terbaru secara akurat? Bisa tadi bisa menggunakan data BPS atau mungkin berita itu juga bisa. Jadi banyak yang bisa kita dapatkan. Nah, di sini ada strategi menunjukkan komitmen. Bahwasannya di dalam esai itu kan biasanya kita harus menampilkan komitmen kita ya. Nah, kebanyakan kita itu suka lupa gitu, tidak menunjukkan suatu komitmen. Bagaimana caranya? Satu, kita menceritakan proses proses ya, bukan hasil. Jadi,
orang yang berkomitmen tidak hanya fokus pada pencapaian akhir, tapi berjuang melewati rintangan. Jadi contohnya misalnya gini, saya lulus selama 3 tahun setengah dengan mendapatkan IPK 3,8. Ya, itu ya, misalnya itu. Kalian jangan tulis di esainya itu seperti itu, tetapi bisa kalian ceritakan sejak semester 1 saya rajin belajar, kemudian saya melakukan kegiatan apa sehingga IP saya itu mendapatkan IP pertama saya misal 3,6. Dari hasil 3,6 ini saya ingin memperbaiki karena kurang dari target. Nah, sehingga semester berikutnya saya mendapatkan IP 3,7. Jadi ada langkah-langkah yang kalian lewati dan di samping itu ada prosesnya juga ditampilkan daripada kita fokus ke pencapaian akhir. Kemudian yang kedua, kita menunjukkan konsistensi. Konsistensi ini suatu kegiatan yang kita lakukan secara berkelanjutan atau dalam jangka panjang ya. Misalnya selama kita perkuliahan, kita mengikuti organisasi, itu bisa kita tulis. Kemudian kita juga menjadi asisten praktikum, itu bisa kita tulis. Jadi menunjukkan bahwa kita itu konsisten untuk kegiatan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Karena kan kalau untuk asisten kan memang per 1 semester ya, tapi kan kita bisa mendaftar asisten lagi. Semakin banyak kita menjadi asisten praktikum, kita bisa memiliki konsistensi dalam jangka yang panjang selama kita studi di S1. Nah, kemudian yang ketiga, kita menyampaikan bukti atau pencapaian dari komitmen. Misalnya gini, saya memprakarsai gitu ya pelatihan kecil atau penyuluhan mengajarkan peternak muda dengan membuat pakan fermentasi dari limbah organik. Nah, program ini diikuti lebih dari 20 anggota aktif. Jadi kalian bisa juga pas misal selama KKN ya, KKN itu kalian itu mengumpulkan masyarakat itu untuk apa? Itu bisa diceritakan di dalam esai kalian. Kemudian yang keempat, jiwa tidak pantang menyerah. Jadi kalian nih harus menampilkan sosok yang memang kuat gitu loh. Jadi tidak pantang menyerah. Seperti apa? Misal ya di tengah pandemi saya harus membantu orang tua saya menjaga ternak sekaligus belajar daring. Walaupun kondisi internet saya tidak stabil, saya rela belajar malam hari setelah semua pekerjaan rumah selesai. Jadi ada problem dalam diri kalian, tetapi kalian ini tetap semangat gitu loh untuk meraih daripada pendidikan tersebut. Nah, kemudian yang kelima, hubungkan komitmen dengan tujuan masa depan. Jadi di sini kalian udah melakukan banyak hal selama perkuliahan S1 ya. Nah, pasti kan setiap manusia memiliki tujuan arah masa depan kan, dan itu harus kalian hubungkan dengan apa yang sudah kalian lakukan selama S1 dengan masa depan kalian. Misalnya ya, semua pengalaman itu atau yang tadi yang saya lakukan pelatihan kecil, membantu orang tua, memperkuat tekad saya untuk menjadi akademisi dan praktisi di bidang peternakan berkelanjutan yang bisa berkontribusi langsung bagi petani lokal. Jadi di sini diusahakan eh, selama kalian perkuliahan itu, kalian tuh mau jadi apa sih gitu loh, dan dikaitkan dengan jurusan kalian masing-masing. Kemudian apa dampaknya itu bagi masyarakat sekitar gitu loh. Bisa juga untuk daerah kita dulu sendiri atau mungkin baru ke yang lebih luas. Jadi secara bertahap. Nah, di sini di esai ini sebetulnya kalau untuk di PMDS itu tidak ada esai ya. Cuman kalian perlu tahu bagaimana cara penulisan nantinya itu sebagai sinopsis. Nah, di sini kita harus memahami juga. Pertama itu memahami persyaratan daripada PMDS itu sendiri. Caranya itu bagaimana? Yang pertama kita bisa membaca buku pedoman. Di bagian buku pedoman itu kita fokus pada kriteria ya, apakah kriteria kita itu sudah memenuhi atau belum. Kalau misalnya sudah, kita baru ke berkas. Berkasnya itu apa aja sih? Karena jujur yang paling lama itu mempersiapkan adalah berkas. Dan kemudian skemanya. Skemanya itu seperti apa? Kita harus memahami itu. Nah, kalau misal kita ada pertanyaan yang pertanyaan yang tidak ada di buku pedoman, kita bisa ke frequently asked question. Jadi kita bisa ke fak ini jika pertanyaan itu tidak ada di buku pedoman. Kan banyak ya kalau di web PMDSU sendiri. Di sini ada jika terlanjur tidak sengaja klik finalisasi masih bisa upload ulang tidak. Nah, permasalahan-permasalahan itu kalian cari. Kalau misal tidak ada di frequently asked question, kalian bisa membuat tiket pertanyaan di webnya PMDSU sendiri dengan mencantumkan email kalian dan menulis
permasalahan kalian tuh apa. Dan nanti akan dibalas oleh adminnya. Saya kurang tahu sih berapa berapa lamanya, cuman di sini pasti dibalas sesuai solusi-solusinya yang ada. Nah, kemudian apa sih pentingnya kita memahami pedoman esai ya atau pedoman daripada PMDU sendiri? Jadi kan di dalam pedoman PMDU itu sendiri kita ada berkas-berkas yang harus diupload ya. Nah, di sini satu kita dapat meningkatkan peluang lolos dengan kita melengkapi daripada berkas-berkas itu semua, kita bisa dinilai bahwasannya kita itu menunjukkan jiwa yang teliti, disiplin dan menghargai aturan pada seseorang ataupun pada suatu instansi. Jadi peluang lolosnya lebih lebih lumayan daripada teman-teman yang lain yang misal berkasnya masih kurang. Yang kedua, mengetahui topik apa yang harus diteliti. Meskipun di pedoman PMDSU ini tidak ada topik yang harus diteliti, tapi kalau untuk di beasiswa lainnya kan ada topik yang diteliti kan. Nah, di sini kita bisa mengetahui topiknya itu apa, kemudian jumlah kata bagaimana, font, spasi, dan lainnya poin yang harus dibahas itu apa. Jadi kita bisa tahu. Kemudian yang ketiga, kita menyesuaikan gaya dan tujuan penulisan. Jadi kita harus mengetahui nih untuk esai yang kita buat dari suatu beasiswa atau instansi dan lain sebagainya berupa apa? Apakah motivation letter atau personal statement atau studi plan? Dikarenakan ini semua esai ini memiliki gaya dan fokus berbeda. Nah, kalau di PMDSU sendiri kita itu lebih ke study plan. Nah, nanti gaya penulisannya juga beda daripada motivation letter, personal statement seperti itu. Yang keempat, menghindari kesalahan teknis. Nah, penulisan esai mungkin sebagian orang ini ya eh, mudah gitu kan beranggapan. Tapi ternyata kalau misal kata kita aja, maksudnya kata dalam penulisan kita kelebihan, itu bisa jadi hal yang membuat kita tidak lolos. Jadi kita harus memperhatikan jumlah katanya itu berapa, banyak atau sedikit. Itu berapa size-nya, fontnya. Terus kemudian topiknya itu sesuai atau tidak. Dan bisa juga kalau topiknya tidak sesuai, bisa aja pembaca itu jadi tidak tertarik atau bisa juga kita malah didiskualifikasi. Seperti itu. Dan ini penting banget ya harus dipahami ya. Nah, di sini untuk topik yang paling utama ya pada malam kali ini sinopsis penelitian PMDSU. Nah, kenapa di sini saya bilangnya sinopsis ya bukan esai? Dikarenakan dari PMDSU sendiri memang tidak tidak meminta esai ya, tapi lebih ke sinopsis penelitian. Nah, kenapa sinopsis penelitian PMDSU ini penting? Ya, karena tadi menunjukkan kesiapan kita bahwasannya kita itu tidak hanya sekedar ingin S2 atau S3 saja, tapi kita sudah memiliki komitmen berdasarkan pengalaman kita, baik penelitian S1, kemudian kita sudah baca literatur, mengetahui isu-isu, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa teknik, mungkin teman-teman nanti bisa di ini ya, disimak ya. Teknik menyusun sinopsis penelitian PMDSU itu saya pernah baca sebuah kalimat tulisan yang baik berasal dari pertanyaan yang baik. Justru seharusnya kita sebagai penulis kita itu harus senang jika karya kita atau paper kita atau penelitian kita itu banyak yang tanya, bukan takut. Nah, kebanyakan mahasiswa itu semakin banyak yang tanya itu malah takut. Jadi di sini biasanya kita itu harus sebelum nulis kita harus membuat ya beberapa hal yang di antara satu apa yang sedang diteliti. Misal variabel kita itu apa dan kondisi. Kondisi itu untuk teman-teman yang sosial ya bisa juga masyarakat atau apa. Nah, kemudian yang kedua apa yang sedang diukur. Hasilnya itu kita bagaimana kemudian dibandingkan dengan penelitian orang lain atau literatur yang lain itu seperti apa. Yang ketiga dari mana pengukurannya. Misal kita menggunakan sampel atau jaringan hewan atau lokasi untuk yang anak-anak yang sosial kan menggunakan lokasi atau kuesioner dan lain sebagainya. Ini harus masuk di dalam sinopsis kita nantinya. Tapi kalau untuk hasil dan perbandingan di dalam sinopsis ini belum dimasukkan ya, soalnya kan kita baru membuat kerangka atau rancangan penelitian, jadi belum ada hasilnya. Tapi kita bisa menuliskan hipotesa untuk di sini. Nah, kemudian penulis yang baik menggunakan tiga prinsip pembelajaran yang penting. Satu,
sebagai penulis kita harus memberikan berapa banyak sih informasi baru yang dapat diakses oleh pembaca. Nah, ini ditulis sebisa mungkin secara ringkas karena pembaca itu tidak membutuhkan sebuah kalimat yang panjang ya, tapi ringkas tapi tersampaikan seperti itu. Yang kedua, mengasumsikan pembaca ini mengetahui apa yang ingin penulis ketahui. Jadi penelitian kita ingin mengetahui X. Nah, jadi kita langsung jelas menyampaikan kepada pembaca, oh bahasanya penulisan kita tuh untuk X gitu loh. Jadi pembaca ini udah tahu dari awal dan mungkin barangkali bisa jadi itu adalah topik yang ia butuhkan atau topik yang tidak dia butuhkan. Jadi langsung tahu seperti itu. Yang ketiga, informasi yang logis kepada pembaca. Jadi kita memberikan informasi dengan berdasarkan data-data yang ada, kemudian ada literatur-literatur yang lain, bisa juga penelitian-penelitian yang lain itu lebih bagus dan masuk akal untuk menyandingkan argumen kita. Nah, di sini kita juga harus tahu ya apa fokus dari penelitian kita. Biasanya itu pertanyaannya itu gini, apa pertanyaan penelitiannya? Penelitian itu gimana gitu kan? Apa, kenapa begitu penting? Jadi kalian harus tahu nih penelitian kalian dilakukan ini kenapa dan kenapa sih penting gitu kan. Kemudian apakah ini diketahui, dibatasi atau kontroversial? Diketahui itu maksudnya penelitian ini tuh sudah dilakukan banyak orang. Nah, kemudian dibatasi ini sudah pernah dilakukan oleh orang tapi udah lama gitu loh. Belum ada lanjutannya lagi nih. Atau kontroversial. Kontroversial itu tren sekarang. Jadi kalian mendengar suatu tren kemudian jadi ide. Nah, itu bisa juga kayak gitu. Kemudian yang kedua, apa tujuan penelitian? Nah, biasanya itu yang kalian ingin capai itu apa? Kemudian bagaimana kaitannya dengan masalah tersebut. Jadi yang tadi di latar belakang, nah tujuannya itu apa dan kaitannya sama masalah itu apa harus disinambungkan. Kemudian yang ketiga, apa kesimpulannya? Bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut dan bagaimana cara memajukan bidang tersebut. Jadi fungsinya kesimpulan ini menjawab pertanyaan tadi yang ada di rumusan masalah itu bagaimana dan cara memajukan bidang tuh sekiranya potensi daripada penelitian kalian tuh apa, novelty-nya tuh apa. Nah, ini harus tersampaikan. Nah, di sini kita juga harus mengetahui target pembacanya. Nah, tadi ya sudah dijelaskan ya untuk metode apa yang akan kita lakukan, kemudian hasil apa yang kita temukan, dan pendahuluan mengapa melakukan penelitian ini, diskusi bagaimana penelitian ini dapat memajukan bidang tersebut. Jadi, poin-poin ini harus kita sampaikan seperti itu. Nah, pentingnya kerangka penelitian. Sebelum kita menulis sinopsis penelitian PMDSU, lebih baik kita harus membuat kerangka penelitian. Ke- Kenapa? Karena kerangka penelitian ini mempermudah kita dalam melakukan penulisan sinopsis nantinya. Setelah kita memiliki ide yang logis, kita buatlah kerangka penelitian kita, kemudian kita dapat menulis sinopsis penelitian. Nah, urutan dalam penulisan itu, kalau berdasarkan sinopsis ya, ada pendahuluan, tinjauan pustaka itu opsional, materi dan metode, hasil pembahasan kesimpulan. Tapi kalau selama prosesnya, urutan dalam penulisan sinopsis, selama prosesnya, kita bisa mengerjakan yang paling mudah terlebih dahulu. Bisa materi dan metode, kemudian hasil pembahasan, pendahuluan, kesimpulan. Jadi pendahuluan itu sebaiknya dikerjakan di akhir gitu kan. Tapi ada juga orang yang menulis pendahuluan itu di awal. Kalau menurut saya sih itu tidak perlu diperdebatkan ya, tergantung bagaimana orang itu merasa nyaman. Cuman ini lebih bagus ya dari yang paling mudah ke yang sulit seperti itu. Atau jika ada tinjauan pustaka, bisa tinjauan pustaka ditulis terlebih dahulu. Kemudian di sini ada teknik untuk menyusun sinopsis pada judul ya. Nah, judul itu apa sih gitu kan? Kenapa sih kalau judul itu penting? Karena judul ini untuk menarik perhatian pembaca. Jadi kita membuat judul yang menarik, pembaca itu akan tertarik dengan paper kita. Terus apa sih hal-hal yang harus kita perhatikan gitu ya? Satu, nyatakan apa yang penting. Kedua, berisi kata kunci. Ketiga, kurang dari 20 kata. Jadi dianjurkan kita itu membuat judul itu tidak boleh panjang-panjang dan poinnya saja gitu loh. Kemudian yang kita hindari itu apa? Hindari pertanyaan. Misalnya gini, bagaimana apa pengaruh
apa pengaruh pemberian XX terhadap produktivitas itik misalnya gitu ya. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Kemudian menjelaskan metode. Misal dengan menggunakan metode in vivo kita dapat mengetahui produktivitas itik gitu. Misalnya itu juga nggak boleh. Singkatan juga nggak boleh. Biasanya kan kalau dalam lomba-lomba PKM kita sering menggunakan singkatan kan. Nah, itu seharusnya lebih baiknya dihindari. Nah, kemudian bagaimana cara penulisannya? Kita harus ringkas, membuat ringkasan singkat tentang apa yang kita teliti. Bisa juga variabel, kondisi, hasil teliti, dan juga sampel. Jadi ini tuh hasil yang diteliti tuh misal pengaruh terhadap apa gitu kan. Produktivitas kita variabelnya lebih ke situ. Nantinya itu apa? Sampelnya itu apa? Jadi bahan yang kalian pakai, variabelnya itu apa? Seperti itu. Nah, ini ya untuk pendahuluan, bagaimana cara menulis pendahuluan. Yang satu, kita memperkenalkan topik. Di sini paling atas ya, atau ide pokok menjelaskan permasalahan secara general atau spesifik. Yang kedua, apa yang diketahui tentang topik, bisa tren saat ini dan juga solusinya. Yang ketiga, apa yang tidak diketahui tentang topik. Bisa juga mendeskripsikan masalah yang jelas, kemudian keunggulan dari penelitian yang berkaitan dengan tren masa depan. Kemudian akhirnya itu ada di tujuan. Tujuan khusus tuh, jadi tujuan kita tuh apa untuk melakukan penelitian ini. Nah, di sini ada teknik menyusunnya itu ada judul. Judul itu merupakan kepala tulisan yang menggambarkan isi tema atau pokok bahasan dari sebuah karya, berfungsi sebagai identitas sekaligus daya tarik pertama bagi pembaca. Makanya tadi judul itu harus singkat, padat, padat, jelas, dan tidak kepanjangan ya. Kemudian ada pendahuluan, kalimat pengantar yang memuat ide-ide pokok yang membatasi dan mengarahkan bagian-bagian selanjutnya dari esai. Ada latar belakang, kemudian pernyataan umum, tujuan, atau juga opini kita. Kemudian di bawah-bawahnya itu ada paragraf-paragraf selanjutnya atau alinea selanjutnya, di mana di sini menjelaskan, menggambarkan, dan mendukung penulis dari suatu topik permasalahan yang dibahas. Biasanya setiap alinea itu terdiri dari atas satu gagasan utama, penjelasan data, kutipan, atau ilustrasi yang mendukung gagasan utama. Nah, yang di akhir ini ada penutup akhir dari esai yang menegaskan ringkasan materi solusi, rekomendasi, dan kesimpulan dari topik pembahasan secara ringkas. Jadi penutup tadi, saran dan solusi. Nah, ini ya untuk cara membuat kesimpulan ya atau penutup. Kita bisa satu memperkuat jawaban dari rumusan masalah secara ringkas dan jelas. Dua, tidak menulis ulang hasil penelitian. Jadi maksudnya itu gini, hasil dengan pemberian fermentasi X memberikan hasil bahwasannya bobot badan meningkat sebesar 50 kilo atau koma eh, penurunan apa sekian. Jadi ditulis ulang hasilnya itu enggak. Jadi langsung misal perlakuan terbaik daripada pemberian ini memberikan hasil terbaik pada ini. Langsung to the point seperti itu. Nah, kemudian disertai dengan saran untuk penelitian yang akan datang dari penelitian kalian. Nah, di sini eh ini merupakan rancangan penelitian atau beasiswa PMDSU saya pada tahun 2024 ya. Sebelumnya kan tadi secara umum, secara deskripsi untuk bagaimana cara penulisan di setiap bab-babnya seperti itu. Nah, mungkin nanti teman-teman juga bisa ya untuk meng-highlight yang poin-poin ini yang 1.1, 1.2 sekiranya itu jika perlu bisa ditulis. Nah, di sini judul ya. Di judul itu tadi disampaikan bahwasannya nyatakan apa yang penting berisi kata kunci dan kurang dari 20 kata. Di sini saya tulis nanoteknologi fitobiotik herbal dalam meningkatkan performa produksi, kesehatan itik pedaging dengan pendekatan imunologi dan nutrigenomik secara in silico. Jadi di sini ada yang jelas, sampel jelas, terus variabelnya jelas, dan kemudian arahnya itu kemana. Jadi ada di sini secara in silico dan juga eh, imunologi dan nutrigenomik seperti itu. Kemudian kedua ada ringkasan. Ringkasan itu sebetulnya ini seperti abstrak. Cuman karena bukan penelitian ya, sinopsis, jadi kita buat secara ringkas, seringkas-ringkasnya. Bisa kita pertama kita pakai hook ya. Hook itu kalau misal di beasiswa lain kan saya pernah mendengar suatu kalimat bahwasannya tutuplah ilmu ke negeri Cina. Kalau di mungkin beasiswa lain seperti itu ya. Tapi kalau di PMDSU nggak butuh kalimat kayak gitu. Jadi kita langsung kepada kayak
ini pemanfaatan fitobiotik herbal dapat memberikan kontribusi penting bagi penting bagi alternatif aditif pakan ternak itik dalam meningkatkan produktivitas ternak. Bisa kita tulis seperti itu. Kemudian yang kedua kita bisa langsung ke permasalahan. Kenapa permasalahan? Karena kita harus tahu nih, kenapa kita meneliti ini gitu kan. Di sini kan ada suatu kepentingan ya. Ternyata ada permasalahannya. Oh, ini larangan daripada permentan kayak gitu kan. Kenapa kok dilarang gitu kan? Sekiranya hal apa sih yang bisa kita lakukan gitu kan? Oh, berat ternyata itik itu sebuah ternak yang memiliki ini daya tahan tubuh yang tinggi lebih baik. Nah, kemudian ini ada nanopartikel dimasukin. Nah, habis itu kita langsung masuk kepada metode-metode kita. Metode itu bisa dibuat tahun 1, tahun 2, tahun 3 seperti itu. Nah, kemudian harapannya itu apa? Ini kita tulis di sini harapannya. Setelah itu luaran yang ditargetkan. Jadi kita itu selama selama studi, baik itu S2 atau S3 itu kita harus apa sih gitu loh. Jadi di sini harus kita masukkan seperti itu. Nah, kemudian ada keywords ya atau kata kunci. Jadi kata kuncinya itu apa supaya pembaca itu tahu oh ternyata di sini ada fitobiotik, itik pedaging, in silico, imunologi dan juga nutrigenomik. Jadi seperti itu. Nah, kemudian masuk ke latar belakang. Seperti tadi ya udah dijelaskan latar belakang itu isinya itu mengapa kita penting melakukan penelitian ini. Nah, ternyata peternakan unggas di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat sehingga industri peternakan Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Kenapa? Karena permintaan masyarakatnya itu tinggi terhadap sumber protein kok bisa gitu kan kemudian biasanya itu daging apa gitu kan kenapa kok tinggi dan pasti kan ada daya tarik atau kecondongan masyarakat itu kemana gitu kan nah ternyata ke sini kemudian juga apa kelebihan nah masukin nih suatu hal yang ingin kalian teliti gitu kan karena dia itu misalnya ternak unggas digemari masyarakat, kemudian dapat dimanfaatkan daging, telur, dan lain-lain. Jadi kelebihan daripada sampel kalian atau suatu hal yang ingin kalian teliti. Nah, kalian bisa perkuat nih menggunakan data BPS. Oh, ternyata memang ya populasinya naik gitu kan. Oh, jadi diperkuat gitu loh. Ini tuh penting ya. Jadi bisa kalian sampaikan di sini gitu kan kelebihannya. Nah, kemudian kita yang kedua itu bisa menuliskan pernyataan secara umum. Jadi ini kita menjelaskan daripada itik kita sendiri, pokoknya fokusnya itu ke suatu hal yang ingin kita teliti. Jadi kalian ceritakan aja suatu hal yang kalian teliti itu di sini gitu loh. Kenapa sih dia? Jadi kan orang kan harus tahu ya kenapanya gitu. Nah, setelah kalian ceritakan apa yang ingin kalian teliti, di sini balik lagi ke permasalahannya kayak gitu. Tuh, ada permasalahannya, kemudian juga ada alternatifnya itu apa. Setelah tadi ada latar belakang, kemudian ada suatu hal yang ketertarikan, terus kelebihannya, ternyata ada permasalahannya di sini. Tuh permasalahannya kemudian ada solusinya, aditif pakan. Kenapa kok permasalahan itu di paragraf kesekian? Karena kalau misal kita menceritakan permasalahannya terlebih dahulu, nanti kita nggak punya gambaran secara generalnya itu apa. Jadi lebih bagus kalau menurut saya supaya bisa banyak pembahasan, penyampaiannya banyak, permasalahan itu kita taruh di tengah. Nah, di sini permasalahannya tadi, bahwasannya pelarangan daripada penggunaan antibiotik. Karena dia dilarang, kita harus mencari alternatif yaitu aditif pakan dengan ketersediaan melimpah. Nah, kemudian apa yang bisa digantikan sebagai pengganti daripada antibiotik ini? Kita bisa menggunakan herbal atau ampas jamu atau bisa tanaman lain atau apa. Jadi solusi kalian tuh apa? Kemudian kekuatan kekuatan daripada solusi kalian tuh apa? Itu kalian harus sampaikan seperti itu. Nah, di sini ada kekuatan-kekuatan yang baru dimasukin. Setelah gambaran general, kemudian tentang eh, suatu yang ingin kalian teliti, permasalahan, solusi-solusi itu apa di sini. Nah, ini adalah kekuatan alternatif, ada kekuatan solusi. Jadi,
setelah ada permasalahan yang ini, pelarangan EGP, kemudian ada alternatifnya apa, kekuatannya dia ini yang menjadi strength-nya itu ini kita tulis. Nah, setelah kita tulis daripada kekuatan kita sendiri, dari penelitian kita menjelaskan metode kita secara umum. Jadi, kita mau ngapain dari itu, bagaimana? Ini secara ringkas aja ya. Jadi, menggunakan nanopartikel, habis itu urgensinya itu apa? Nah, baru di sini masuk. Tuh, bahwa berdasarkan persoalan di atas dan ditinjau dari aspek nutrisi ternak unggas, bahwasannya perkembangan ternak unggas sangat pesat, sehingga hal ini dibutuhkannya inovasi dalam pakan ternak untuk mengurangi biaya bahan pakan yang menyumbang 60-70% manajemen pemeliharaan. Jadi urgensinya tuh apa? Nah, kemudian habis itu langsung ke tujuan dan harapan kalian. Tuh, tujuan dari pemberian nanopartikel aditif pakan fitobiotik dapat terukur dan terarah sesuai dengan kebutuhan peternak dalam mengurangi biaya pakan. Jadi, yang paling terakhir tuh tujuan atau harapan daripada kalian. Seperti itu. Kenapa urgensinya kok ada di akhir? Kan bisa juga ya kita tulis di awal-awal. Itu bisa juga sih. Jadi, tergantung bagaimana cara ingin kita menulis latar belakang itu seperti apa polanya. Tapi jangan lupa kita harus menyampaikan daripada gambaran secara umum, kemudian permasalahan, solusi, urgensi, dan harapan. Itu nggak boleh ketinggalan poin-poin itu. Kalau untuk peletakannya di awal, di akhir, menurut saya itu suatu hal yang bebas ya, karena kan setiap manusia menulis itu sesuai ide dan imajinasinya masing-masing. Jadi untuk peletakannya tidak terlalu dipermasalahkan. Intinya poin-poinnya itu yang harus tersampaikan tadi berdasarkan data-data dan juga hal-hal lainnya. Nah, kemudian di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini diperkuat dengan arah daripada tujuan kita. Tujuannya kan tadi ya, ini. Nah, habis itu rumusan masalahnya apa? Ternyata kita harus mengevaluasi daripada kandungan penggunaan nanopartikel kita atau tujuan dari rumusan masalah dari penelitian kita tuh apa? Ditulis seperti ini aja dan menurut saya tidak usah banyak-banyak, satu aja cukup, tapi mencangkup semuanya daripada terlalu banyak khawatir malah bias seperti itu. Nah, di sini kita harus melampirkan tentang kebaruan penelitian kita. Kenapa sih kok kita melakukan penelitian ini? Karena kan PMDSO ini kan sampai S3 ya. Nah, kalau S3 itu kan kita harus membuat sebuah novelty dari penelitian kita gitu loh. Jadi kita harus tahu gitu loh, kebaruannya itu apa, apa yang menjadi pembeda penelitian kita dibanding orang-orang sebelumnya. Kita tuh harus mikir gitu loh. Jadi kita nggak bisa untuk mikir cuma sampai S2 aja, cuma sekedar penelitian. Tapi kita harus tahu novelty-nya tuh apa untuk kita, seperti itu. Nah, ini tadi kekuatannya kan sudah dijelaskan di latar belakang kan, bahwasannya NGP daripada fitobiotik itu apa gitu kan. Oh, ternyata memiliki fungsi ini. Jadi kekuatannya di sini. Nah, kemudian kita harus memberikan novelty kita dengan cara apa? Kita menulis penelitian ini menawarkan beberapa keunggulan dan kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya dalam produk NGP berupa fitobiotik herbal dengan pemanfaatan ampas jamu. Kalau penelitian saya kan seperti itu ya. Kenapa? Nah, kalian tulis kenapanya. Ini poin-poinnya kalian tulis. Eh, Kalau ini poinnya bebas ya. Pokoknya semakin sebisa mungkin semakin banyak kalian tulis poin-poin kalian itu menurut saya semakin bagus sih. Karena oh berarti memang penelitian kalian ini tergolong belum belum pernah dilakukan atau sudah pernah dilakukan tapi bisa diperbaharui dengan novelty-nya seperti ini. Jadi kalian harus menemukan sesuatu hal baru. Kayak saya kan untuk pemberian aditif pakan itu menggunakan jamu-jamu kan udah ada ya. Tapi kalau untuk yang spesifik XX yang saya pakai itu belum ada gitu loh. Jadi itu bisa digunakan seperti itu. Dan bisa jadi dampaknya itu berbeda antara yang orang-orang yang lain pakai dengan yang saya pakai nantinya tuh hasilnya tuh beda seperti itu. Nah, kemudian kita juga membuat alur rencana penelitian. Jadi alur rencana penelitian ini kita susun dari tahun kita mendaftar sampai nanti tahun kita lulus. Kebetulan kan saya kan dari tahun 2024 ya.
Jadi 2024 itu belum bisa melakukan penelitian. Penelitian itu bisa dilakukan di tahun berikutnya gitu. Jadi tahun 2025. Jadi kalau kalian daftar 2025, kalian tulis di sini 2026 nanti. Kalian tuh mau ngapain? Nah, selama 2025 kan pasti penelitian S2 ya. Kalian ngapain? Kemudian 2000 berikutnya S3 kalian ngapain? Itu harus ditulis sampai nanti kalian lulus. Sebetulnya untuk kalian lulus itu tidak dicantumkan juga tidak apa-apa ya. Cuman kalau di sini saya tulis tahun 2028 kan saya udah lulus ya. Harapannya kan penelitian saya itu sudah saya lakukan selama 3 tahun dan dapat memberikan hasil yang saya inginkan. Kemudian apa gitu kan harapannya itu apa? Jadi bisa diaplikasikan ke komoditas yang lain, bisa juga seperti itu. Karena kalau selama penelitian ini dari tahun pertama, kedua, ketiga yang saya ketahui itu lebih baik harusnya linear kayak gitu, tidak tidak ganti-ganti jenis karena kalau misal ganti-ganti jenis penelitian lumayan repot juga. Jadi kita harus mengeksplorasi banyak hal lagi kayak gitu. Cuman nantinya tergantung promotor kalian apakah harus satu itu sampai selesai atau nanti boleh ganti itu bisa diskusi dengan promotor seperti itu. Nah, di sini ya ada notnya, kalian tulis kegiatan, target, atau hal penting yang kalian lakukan selama 4 tahun itu seperti apa. Nah, di sini ada materi metode. Materi metode ini sifatnya itu beda-beda ya untuk setiap universitas. Ada universitas yang hanya meminta metode metode apa materi metode atau penelitian itu hanya S2 aja sampai S2 saja. Ada universitas yang minta langsung sampai S3. Jadi kalian opsionalkan aja. Kalau misalnya kalian cuman cuman sampai S2 berarti kalian tulis aja tahun 1 itu 2025. Kalau S2 itu kan penelitiannya setahu saya minimal itu 2 tahap kan. Jadi kalian tulis kalian ngapain aja setiap tahunnya. Nah, ini tahun ke-1 2025. Kemudian tahun berikutnya ini saya ngapain? Kebetulan di kampus saya itu eh, waktu itu tidak ada syarat ya, cuman dari promotor saya lebih bagus langsung ke S3. Jadi makanya saya langsung di sini buat S3 kayak gitu. Lumayan kompleks ya. Jadi ini yang untuk tahun saya ini S2, ini yang untuk S2, ini untuk S3 saya ngapain. Jadi udah tahu gitu loh kalau saya tuh mau ngapain seperti itu. Nah, kemudian ada jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini tadi ya menyesuaikan apakah kalian S2 saja atau misal S3 saja itu kalian sesuaikan. Cuman di sini saya nulisnya waktu itu hanya sampai S2 dulu karena S3 kan saya belum tahu ya untuk bulan-bulannya. Jadi nggak saya tulis, cuman untuk langkah-langkahnya udah saya tulis seperti itu. Jadi disesuaikan saja gitu. Nah, yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini sebisa mungkin dibuat pakai Mendeley gitu ya. Karena kan kita nantinya akan menulis jurnal ya. Jadi kita harus mengetahui tools-tools yang nantinya dapat mempermudah kita dalam menulis jurnal atau lainnya. Nah, kemudian perlu kalian ketahui bahwasanya sinopsis penelitian daripada PMD itu sendiri secara general itu tidak ada ketentuannya. Jadi tergantung universitas masing-masing. Mungkin jika ada ketentuannya, itu kalian harus mencari informasi itu sendiri gitu loh. Bagaimana cara kalian mencari informasi tersebut? Kalau kebetulan kalau di univ saya itu kita carinya ke program pasca sarjana. Jadi program program pasca sarjana yang secara universitas itu mengetahui ya proses-proses PMDC ini seperti apa. Jadi kita bisa tanya ke situ. Atau bisa juga kita tanya ke promotor kita. Karena juga setiap promotor itu beda-beda. Jadi bagaimana cara kita untuk berkomunikasi aja ke univ yang kita mau dengan promotor kita gitu loh. Karena memang benar-benar nggak ada formatnya, nggak ada ketentuannya dan lain-lainnya. Ini tergantung daripada universitas dan promotor kita yang bikin sulitnya di situ. Nah, kemudian yang kedua, alangkah lebih bagus ditulis ditulis secara ilmiah dengan tadi ya melampirkan data-data dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, maksimal halaman ini beda-beda setiap universitas. Ada yang maksimal 3 halaman dan juga ada yang
tidak membatasi gitu kan. Tapi berdasarkan cerita-cerita teman-teman saya itu lebih bagus dibuat seringkas mungkin dan sedetail mungkin. Seperti itu. Kalau saya sendiri waktu itu saya 8 eh 8 halaman itu sudah cover dengan daftar pustaka. Kalau untuk isinya sekitar 6 sepertinya seperti itu. Jadi memang benar-benar ringkas banget. Nah, kemudian yang keempat itu sinopsis penelitiannya juga berbeda-beda ya. Ada yang S2 dulu, ada yang S3 dulu, atau S2, S3. Pokoknya semuanya itu berbeda-beda tergantung promotor dan juga universitas masing-masing. Jadi tadi pesan saya satu, kalian harus pintar-pintar mencari informasi ke promotor kalian nantinya apakah ini tuh hanya untuk S2 atau langsung S3. Bisa juga ke pasca sarjana kampus kalian karena sinopsis penelitian ini itu sebetulnya terkaitannya dengan PMDSU ini pada di proses seleksi universitas. Kalau di seleksi universitas kan ada sinopsis ini kan kalau untuk daftar S2 ada sinopsis penelitian atau rancangan penelitian kalian itu selama S2 itu apa. Nah, fungsinya sinopsis PMDSU itu di situ gitu kan. Cuman kalau kita sebagai pendaftar PMDSU kita mendapatkan atau pokoknya memiliki suatu hal yang berbeda daripada teman-teman kita yang non PMDSU. Jadi itu kita harus tahu target promotor kita tuh apa. Jadi pas nanti kita daftar proses ke kampus, seleksinya bareng, ikut seleksi kampus, nanti berkasnya akan dibedakan gitu loh. Ada proses administrasi kampus, terus administrasi PMDSU. Setelah kita lolos tahap itu, ada kemungkinan kita ada wawancara juga. Nah, wawancara ini berdasarkan cerita teman-teman saya juga berbeda-beda ya, walaupun di setiap universitas ya. Kebetulan kalau di universitas saya itu kita sama semua wawancara. Cuman di universitas yang lain, meskipun mereka sama-sama PMDSU yang batch yang sama, tapi ada promotor yang ingin wawancara dan juga ada yang tidak ingin wawancara. Jadi ya memang di luar prediksi ya. Nah, kalian harus mempersiapkan itu gitu. Jadi langkah-langkah lebih bagusnya kalau menurut saya sih karena PMDSU kalian harus bisa memberikan gambaran penelitian ini sampai S3. Walaupun nantinya tidak menutup kemungkinan promotor ini akan meminta misal ya apakah kalian siap jika nantinya terjadi perubahan judul daripada penelitian kalian atau perubahan dan lain sebagainya. Itu pasti akan terjadi karena teman saya juga mengalami hal tersebut. Cuman kalian pertanyaan satu, kalian mampu atau tidak seperti itu. Yang penting kita harus menunjukkan kesiapan kita seperti itu. Selebihnya akan didiskusikan dengan promotor nantinya setelah kita keterima menjadi awardee. Nah, di sini eh, menurut saya ya, kita perlu menampilkan rancangan penyelesaian studi selama 4 tahun tuh ngapain gitu kan. Nah, kebetulan kalau saya sendiri, ini ide saya aja sih, jadi kayak inisiatif saya sendiri. Jadi biar promotor saya tuh tahu, oh PMDSU ini kan 4 tahun ya. Jadi rentan kita itu bakalan hilang gak sih nih mahasiswa ini gitu kan. Khawatirnya kan kita tiba-tiba menikah, kemudian tiba-tiba kita menghilang atau apa kan nggak ada tahu juga kan namanya orang. Jadi kita memang harus benar-benar komitmen tadi di awal. Kalian harus tulis nih tahun satu tuh selama S2 itu ngapain gitu kan. Nah, di sini terjadi perbedaan juga di setiap fakultas di dalam universitas itu beda-beda. Ada yang S1-nya itu hanya 1 tahun, ada yang 1,5, ada yang 4 tahun, ada yang bukan bukan 4 tahun, 4 semester, ada yang bahkan lebih daripada itu. Jadi setiap universitas, setiap fakultas tuh beda-beda. Cuman kalian di sini perlu menulis yang secara umum aja, secara general. Kalau yang saya tuliskan ini general ya. Jadi ini pun berdasarkan dari informasi yang saya dapat waktu itu pas pembekalan. Kalau S2 itu kita bisa menghabiskan semester 1 sampai 4 atau bisa 1 sampai 3. Tapi semakin kalian cepat lulus S2 itu semakin lebih bagus. Jadi bisa ditulis kayak gini. Kemudian di semester 4-nya sampai semester 8 kalian penyelesaian S3. Berarti kan selama 2 tahun setengah.
Nah, untuk yang S2-nya itu kalian selesaikan setahun setengah atau bisa 1 tahun itu lebih bagus. Sisanya itu untuk S3. Jadi waktu yang penelitian S3 itu lebih diperpanjang seperti itu. Nah, ini ngapa-ngapain aja kalian harus nulis. Nah, ini tadi ya, tuh intinya selama 8 semester atau 4 tahun. Nah, kemudian di sini kalau di universitas saya itu ada nantinya itu rencana studi paripurna. Studi paripurna ini isinya tuh apa? Isinya tuh hanya SKS yang mau kita ambil. Apakah sudah sesuai atau belum gitu. Jadi apakah kita sudah tahu sekiranya kita kuliah di Fakultas X ini tuh kita akan belajar apa gitu loh. Jadi kita harus menyusun semua ini. Nah, ini ditampilin gini aja. Cuman kalau yang ini eh, nggak semua universitas itu beda-beda. Kebetulan karena di kampus saya pakai ini, makanya saya tampilkan gitu. Barangkali di tempat kalian juga sama dan lain sebagainya. Cuman ini nggak perlu ditulis ya untuk pembimbing dan lain sebagainya itu nggak perlu. Karena saya waktu itu sudah keterima, jadi menuliskan ini, kalau belum hanya menuliskan ini saja gitu. Dan ini yang saya buat sendiri dan tidak ada template-nya. Kalau ini ada template-nya dari universitas saya, cuman tadi sifatnya opsional disesuaikan universitas masing-masing gitu ya. Nah, di sini ada tips daripada proses seleksi PMDSU. Tadi pertama, kita wajib banget melengkapi berkas selengkap mungkin. Baik itu ada di web PMDSU sendiri, baik seperti surat jasmani, rohani, KTP, SKL, dan lain sebagainya. Kemudian yang ada di kampus universitas yang kita mau kan ada syarat-syarat S2 kan. Nah, itu kalian harus baca sedetail mungkin. Ada TPA, ada TOEFL. Itu saya kurang tahu ya. Ada univ yang memang harus wajib ada TPA atau TOEFL pas daftar. Ada yang, oh ya udah nanti aja nggak apa-apa. Terus ada yang oh, nggak usah nanti aja pas kalau udah mau lulus kayak gitu. Jadi kalian perlu cari tahu informasi daripada seleksi masuk universitas kalian masing-masing untuk poin-poin tersebut. Apakah boleh atau tidak seperti itu. Kalau misal nantinya ada yang belum terlengkapi, itu hal kalian harus dikelirkan dari sekarang gitu kan. Dan kalian harus lengkapi. Kalau misal kalian belum punya berkas itu. Yang kedua, menghubungi promotor dengan sopan dapat melalui Gmail dan sekaligus perkenalan diri. Jadi, kita menghubungi promotor itu menurut saya hanya sekali ya. Waktu itu saya menghubungi itu 1 kali, kemudian memperkenalkan dan saya mengirimkan rancangan penelitian saya tadi, serta tadi yang rancangan penelitian tadi saya itu mau ngapain itu saya lampirkan, kemudian CV saya. Jadi CV itu juga penting ya. Jadi isinya itu ya pengalaman kita sampai satu apa, kemudian prestasi-prestasi kalau ada itu dilampirkan jadi satu file gitu, kemudian kalian kirim kayak gitu. Nah, sampai nantinya itu kita mendapatkan balasan daripada promotor kita. Kemudian bagaimana kalau misal kita tidak mendapat balasan juga? Sejauh ini sih dari pengalaman teman-teman saya pasti dapat balasan ya, cuman agak lama. Tapi kalau misal kalian belum mendapatkan balasan juga, nggak apa-apa, ditunggu aja. Nah, di sini kalian harus pinter-pinter membaca peluang dari promotor kalian itu, ketertarikan penelitiannya itu bagaimana. Dan kalian harus percaya diri pokoknya. Kalau misal dapat promotor yang tidak membalas, cuman kalian harus wajib banget kalau misal kita daftar ke univ yang lain dari univ S1 kita, kita harus mengirimkan perkenalan diri kita sebagai perkenalan ke promotor nantinya. Yang kemudian yang ketiga, kita mencari tata cara proses seleksi PMDSU dan berkas-berkas yang diperlukan masing-masing universitas. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, kalau untuk yang di web PMDSU, berkas kita sama, seluruh Indonesia sama. Cuman kalau untuk yang di tahap universitas ini yang berbeda-beda, karena eh, memang memang PMDSU ini kan paralel paralel ya. Jadi ada 2 seleksi yang harus kita ikuti dan harus kita lakukan seperti itu. Yang keempat, sinopsis penelitian dapat ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Namun lebih baik menggunakan bahasa Inggris. Jadi di sini saya sendiri waktu itu menulis sinopsis penelitian, saya menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi
kakak tingkat saya waktu itu menuliskan bahasa Inggris. Cuman karena sekarang ini ada perbedaan daripada tahun sebelumnya ya untuk batch 9 ada join degree. Kalau menurut saya yang untuk join degree lebih bagus menggunakan bahasa Inggris sih untuk sinopsis penelitiannya. Nah, karena kan nanti harus melampirkan TOEFL dan lain sebagainya seperti itu. Yang kelima, membuat sinopsis penelitian yang sejalan dengan riset daripada promotor. Kita bisa lihat dari Google Scholar-nya beliau. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata beliau sedang fokus di bidang ini. Jadi kita bisa melalui Google Scholar jadi lebih tahu. Yang keenam, mempersiapkan PowerPoint dan bahasa Inggris untuk proses interview. Jadi ini sifatnya opsional ya. Waktu itu rekan saya kebetulan dia ini menyiapkan PowerPoint karena dosennya yang meminta. Jadi pas waktu, jadi dia ini tidak ada proses wawancara ya. Cuman ada proses diskusi dengan promotor, jadi menampilkan penelitian kalian tuh ngapain. Nah, itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi promotor yang minta. Jadi makanya tadi prosesnya itu beda-beda ya. Cuman di sini saya tulis sifatnya opsional. Jadi tergantung situasi dan kondisi kalian nantinya itu bagaimana menemukan promotor dengan karakteristik dan keinginan seperti apa, kemudian peraturan universitas itu seperti apa. Namun ada juga yang tidak ada seleksi wawancara itu benar-benar nggak ada. Cuman kita nulis sinopsis penelitian itu juga ada. Jadi kembali lagi ke promotor dan universitas masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, hal lain sebagainya, teman-teman bisa ke sesi diskusi aja ya, supaya biar lebih jelas juga terkait sinopsis penelitian PMDSU ini tuh bagaimana dan seperti apa. Mungkin terima kasih saya kembalikan ke Kak. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Kak Brita. Kita akan masuk ke Q&A session. Jadi untuk Q&A session ini nanti ada kita bagi jadi dua sesi ya. Satu sesi nanti ada 3 pertanyaan. Kita akan mulai di sesi yang pertama. Jadi untuk 3 pertanyaan pertama, silakan boleh raise hand untuk bertanya secara langsung atau menuliskan pertanyaannya lewat kolom chat. Saya persilakan kepada peserta, boleh. Dari para peserta, bagaimana? Apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Karena ini kesempatan sekali ya, apalagi tentang esai gitu ya. Supaya bisa menjelaskan dengan lebih baik dirinya seperti apa, juga membuka kesempatan lebih besar supaya bisa diterima di beasiswa PNDSU. Jadi bagi para peserta, boleh silakan bertanya kepada Kak Prita di sini. Atau mungkin malu kali ya Kak ya teman-temannya. Atau kakak kakak yang nanya juga nggak apa-apa sih Kak biar teman-temannya nanti bisa mendengarkan seperti itu. Oke, di Iya. sini sudah ada yang raise hand ya dari Kak Nida. Boleh, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih Kak Adila sudah mempersilahkan dan terima kasih untuk Kak Prita atas materinya yang sangat daging menurut saya. Eh, di sini saya izin memperkenalkan diri, saya Nida Salsabila dan saat ini masih semester 8, tinggal insya Allah menunggu kelulusan Kak. Baik, di sini pertanyaan saya untuk Kak Prita. Tadi saya sudah mendengar dari penjelasan dari kakak yang sangat komprehensif. Namun saya ada satu pertanyaan mengenai bagaimana strategi merancang roadmap riset untuk PMDSU ini yang realistis tapi terkhususnya ke bidang yang berbasis data klinik sesuai dengan latar belakang saya. Misal em, di bidang onkologi kanker itu rentan untuk keterlambatan akibat adanya kompleksitas data, lalu juga regulasi, juga kolaborasi antar dengan
multidisiplin. Em, Apakah mungkin ada mekanisme untuk mitigasi daripada resiko ini sehingga masih bisa bagi kita dapat dalam tanda kutip lulus dalam menyajikan struktur dan sinopsis riset kita di bagian awal memulai PMDSU ini nantinya gitu Pak. Karena takutnya nggak sesuai dengan sasaran kita yang sudah kita sampaikan di sinopsis seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Kanida atas pertanyaannya. Sebelumnya mau bertanya, Kak, rencana Kakak ingin mendaftar ke jurusan atau fakultas apa gitu, Kak? Kalau untuk ke fakultasnya mungkin saya akan mengambil yang linear dengan jurusan saya di S1 di jurusan ilmu keperawatan. Oke, baik. Kebetulan di sini kan saya itu basisnya ke peternakan ya, dan untuk keperawatan. Cuman saya juga punya teman yang keperawatan juga, tetapi fokusnya itu ke kanker juga. Cuman dia itu kankernya itu kayak menggunakan obat-obat sih waktu itu. Mungkin di sini yang bisa saya berikan saran ya, dikarenakan saya juga kurang paham terkait itu, tapi dengan berdasarkan pengalaman teman-teman dan saya sendiri dalam penelusuran kerangka konsep itu, satu, kalau penelitian kakak sifatnya ini lanjutan lanjutan S1 atau tidak sekiranya di awalnya itu gimana? Kalau untuk saat ini sepertinya akan dari awal lagi Kak, tidak mengikuti dari penelitian di S1 ini. Oke, jadi kalau di PMDSU ini sifatnya itu informasi ya bisa kita menggunakan penelitian lanjutan S1 kalau misal ada dosen yang selinier sama kita tapi dengan catatan keterbaruan atau bisa juga kita yang kedua kita mau mulai penelitian baru karena saya juga penelitiannya juga tergolong baru gitu kan dari berbeda daripada S1. Nah, di sini mungkin dari kakak tadi untuk terkait onkologi kanker, kemudian dengan hal yang kakak harapkan, mungkin kakak bisa juga pertama itu bisa membahas terkait permasalahan kanker itu bagaimana ada di Indonesia. Misal juga bagaimana cara penanganannya itu seperti apa. Jadi permasalahan kanker ini menyerang kepada siapa. Kemudian berapa banyak sih orang yang terkena kanker itu di setiap tahunnya itu berapa. Nah, habis itu di sini kakak bisa juga menjelaskan kelebihan daripada nantinya penelitian kakak itu mau ngapain. Bisa juga kakak membuat alat atau melakukan mitigasi apa itu bisa dijelaskan di paragraf yang tadi. Nah, setelah itu solusi kakak itu tertampilkan, kakak harus memperkuat daripada target kakak ini, penelitian kakak ini apa. Jadi harus diperkuat tadi dijelaskan dengan jurnal-jurnal, kemudian ke urgensinya itu apa, habis itu baru ke harapannya itu apa. Nah, tapi sebelum dijelaskan itu metodenya itu apa. Metode ini bisa juga dijelaskan di latar belakang ataupun tidak gitu. Jadi tergantung sih. Cuman kalau saya jelasin di latar belakang supaya promotor saya itu bisa mengetahui langsung, oh metode saya itu apa, seperti itu. Jadinya kakak bisa nulis dengan runtutan yang tadi yang sudah saya jelaskan ya. Pertama, membuat topik secara general itu apa. Kemudian habis itu baru ke permasalahan itu apa. Habis itu ke solusinya apa. Permasalahan itu kenapa kok kakak meneliti itu. Kemudian solusinya itu dari, oh solusinya ini bisa kakak ini loh tulis penelitian kakak aja gitu loh. Jadi kelebihannya itu apa nanti ditulis-tulis di paragraf yang bawah. Setelah itu baru ke metode, habis itu masalah tujuannya itu apa gitu sih Kak tuh strukturnya. Intinya menurut saya tidak ada penelitian yang tidak sesuai atau tidak sesuai harapannya, tapi bagaimana cara kita menulis karena itu interpretasi yang baik gitu Kak. Jadi percaya diri aja sih Kak, seperti itu. Gimana Kak? Baik, terima kasih Kak Prita untuk encouragement-nya. Karena jujur saya cukup deg-degan untuk mendaftar dan melengkapi berkas-berkas dalam mengikuti PMDSU ini. Tapi setelah tadi
berkat materi yang Kak Prita sampaikan memang jadi ada gambaran yang lebih detailnya seperti apa. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Oke, Kak, atas pertanyaannya, sama-sama. Kak Nida. Untuk peserta yang lain di sesi pertama ini masih ada dua pertanyaan lagi. Silakan apabila ada yang ingin bertanya, boleh raise hand kemudian on mic atau menuliskan pertanyaannya lewat kolom chat. Seperti itu. Baik. Ini ada yang bertanya lagi dari Kak Faras Andi. Silakan, boleh on mic. Oke, baik. Terima kasih Kak Dila dan Kak Priatiningsi. Izin tanya, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menulis esai PMDSU dan bagaimana cara mengatasinya? Kemudian yang kedua, sejauh mana esai berpengaruh dalam proses seleksi PMDSU dibandingkan dengan elemen lain seperti IPK, publikasi, atau wawancara? Terima kasih. Oke. Dari Kak Prita, boleh langsung dijawab. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya untuk Kak Faras ya. Di sini ada dua pertanyaan, tantangan terbesar dan cara mengatasinya selama penulisan esai tadi ya. Nah, kalau penulisan sinopsis penelitian sih lebih tepatnya, kalau menurut saya sendiri yang saya alami, selama saya menulis sinopsis penelitian itu, saya harus memikirkan apakah topik saya ini sesuai atau tidak dengan promotor. Terutama bagi teman-teman yang ada juga ya teman-teman yang tadinya misal saya peternakan terus saya ke dokter hewan. Itu kan sebuah tantangan yang besar ya. Nah, kemudian kalau karena saya itu linear, karena peternakan ke peternakan, tantangan terbesar saya berasal dari Universitas Brawijaya, cuman saya tidak mengetahui promotor saya itu siapa. Jadi saya harus melakukan pendekatan ulang juga. Nah, kita harus membaca penelitiannya itu apa dengan cara kita melihat dari sebuah sekuler. Itu sih tantangan terbesar pertama. Apakah penelitian kita itu selaras dengan promotor atau tidak. Yang kedua, kita harus mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di hal yang ingin kita teliti gitu kan, permasalahannya itu apa. Terus kemudian kita juga harus banyak membaca literatur-literatur juga. Jadi kita menurut saya ya lebih peka sih, karena waktu itu saya juga kurang memahami terkait bidang saya. Jadi saya belajar juga terkait hal-hal yang baru, dan cara saya mengatasinya ya itu dengan sharing ke banyak orang, baca-baca buku dan lain sebagainya. Kemudian yang terbesar lagi dalam penulisan sinopsis itu kita harus bisa mempertanggungjawabkan penelitian kita. Apakah penelitian kita ini dapat bermanfaat untuk banyak orang atau hanya untuk diri kita sendiri, atau nantinya itu bisa kita pergunakan seterusnya gitu loh. Jadi harus kita pikirkan. Nah, waktu itu saya untuk mengatasi hal-hal tersebut, kebetulan saya sendiri basicnya saya punya farm sendiri ya. Jadi saya sudah mengetahui, oh sekiranya untuk permasalahan ini saya harus seperti ini. Jadi itu lagi kita harus melakukan pendekatan sosial. Mungkin kalau untuk tantangan terbesar yang saya hadapi selama penulisan esai, lebih tepatnya ke topik penelitian seperti itu. Nah, cara mengatasinya ya dengan mempelajari isu-isu terkini. Kemudian yang kedua, bagaimana esai itu mempengaruhi banget dibanding elemen lain. Sebetulnya elemen lain juga penting ya, tapi di sini esai esai memang lebih penting karena tadi sudah saya sampaikan esai itu menunjukkan kesiapan kita atau komitmen kita selama studi selama 4 tahun, S2 sampai S3. Jadi esai ini mempengaruhi banget gitu loh, bahwasannya oh sejauh mana sih kita sudah belajar tentang topik yang
ingin kita ambil, atau sejauh mana kita mengenal tentang promotor kita, atau sejauh mana tren yang kita ketahui, atau permasalahan mana yang kita ketahui. Jadi dengan esai itu memang jadi bahan pertimbangan untuk promotor, dan sangat penting banget karena itu tadi untuk menguji kesiapan kita sih, lebih tepatnya seperti itu Kak Faras. Mungkin apakah ada feedback atau bagaimana untuk Kak Faras? Oke, baik Kak Faras, jika sangat membantu ya. Semoga semangat ya dalam penulisan sinopsis penelitiannya. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk di sesi yang pertama ini, satu pertanyaan selanjutnya. Boleh bagi para peserta, apabila ada yang ingin bertanya, bisa raise hand. Oke, mungkin sambil menunggu ya, dari esai ini tadi kan dijelaskan oleh Kak Prita itu tentang bagaimana nanti penelitian kita gitu ya. Nah, sebenarnya isu-isu yang paling bisa diangkat tuh yang kayak gimana sih Kak? Cirinya gitu. Oke, baik. Untuk Kadila ya, pertanyaannya bagaimana sih kita bisa mengangkat isu-isu yang bisa kita diangkat di penelitian kita? Ini ya, kita harus mencari isu-isu masalah-masalah orang nih, atau masalah suatu hal ya. Nah, kalau saya sendiri waktu itu memang kebetulan ya di peternakan sendiri ada larangan resmi dari pemerintah. Nah, itu kita harus mencari suatu hal itu. Mungkin bisa juga kita pakai contoh lain di perikanan ya. Mungkin di perikanan di sini kayak peternak ya, peternak nelayan itu susah untuk menyimpan ikan dan lain sebagainya. Kita harus melakukan apa? Jadi kita memang harus peka gitu ya, yang bisa kita angkat tuh apa. Jadi memang tadi kepekaan kita. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan isu-isu itu? Ya memang kita harus banyak-banyak membaca, kemudian mendengarkan keluh kesah, sehingga itu menjadi suatu hal yang bermanfaat buat orang, karena penelitian itu bukan tentang kita, bukan tentang data, bukan tentang jurnal, tapi tentang kebermanfaatan buat masyarakat kayak gitu. Jadi ada suatu hal yang dapat bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin mungkin itu sih Kak, atau ada feedback yang bagaimana gitu. Hmm, iya sih masuk akal juga ya, karena kan kalau saya mikirnya esai sulitnya karena harus memikirkan apa yang akan dilakukan bertahun-tahun ke depan gitu ya, apalagi kita nggak tahu nih keadaan kita bertahun-tahun ke depan akan kayak gimana gitu ya. Jadi menurut saya memang sangat penting untuk mengetahui isu-isu di sekitar kita, apalagi dari teman-teman ini pasti kan berharap untuk bisa jadi salah satu awardee-nya gitu ya. Oke, dari para peserta, apakah ada pertanyaan lagi? Boleh, saya persilakan. Jika sudah tidak ada, mungkin kita akan ada, oh sebentar, di kolom chat dari Kak Risma Dayanti. Mohon maaf Kak, saya terlambat join. Tidak apa-apa, saya masih awam mengenai beasiswa PMDSU ini. Dan saya sendiri juga masih berada di semester 6. Pertanyaan saya mengenai promotor PMDSU. Apakah promotor ini berasal dari universitas tertuju atau bagaimana, Kak? Oke, baik Kak. Di sini saya ini ya nggak apa-apa terlambat join, tapi lebih bagus terlambat daripada tidak sama sekali ya. Di sini jadi beasiswa PMDSU ini khusus bagi kalian teman-teman yang sudah lulus S1. Lulus S1 itu dalam artian sudah yudisium atau sudah mendapatkan SKL. Jadi tidak perlu memiliki ijazah, itu tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah punya SKL. Nah, kalau untuk semester 6 ini belum bisa mengikuti ya. Jadi eh, di batch selanjutnya. Nah, sedikit informasi PMDSU ini untuk
keberlanjutan di setiap batch di setiap tahunnya itu untuk ada atau tidak adanya itu kita juga tidak tahu ya, karena beberapa tahun sebelumnya itu ya 2 tahun sekali. Baru semenjak tahun 2024, maaf 2023 itu baru setiap tahun 2023, 24, 25. Nah, tapi untuk 2026 ini kurang tahu apakah nantinya itu ada atau enggak. Ada kemungkinan walaupun PMDSU buka, bisa jadi promotor yang kita ingin tuju tuh nggak ada gitu. Atau bisa juga tahun ini promotor yang kita ingin tuju tidak ada, tapi tahun depan ada. Jadi selagi memang ada kesempatan kalian udah lulus, coba intinya gitu. Karena nggak tahu lagi kapan kita bisa coba PMDSU. Karena kan ada umur juga kan, 24 tahun seperti itu. Nah, kemudian untuk mengenai promotor PMDSU ini berasal dari universitas tertuju atau bagaimana. Jadi promotor PMDSU ini itu sudah melalui tahapan seleksi ya. Jadi nggak asal-asalan gitu. Nah, mungkin di sini maksudnya dari universitas tertuju itu, ya beliau itu memang berasal dari universitas yang beliau ajar. Cuman ada kemungkinan beliau ini tidak berasal dengan universitas kita gitu loh. Jadi promotor-promotor yang nantinya kita pilih atau kita ambil itu memang berasal dari universitas yang akan kita ambil karena kan prosesnya paralel antara PMDSU dan juga universitas itu paralel. Jadi pasti dari promotor yang tertuju kayak gitu Kak. Gimana Kak? Apakah ada feedback atau bagaimana? Dari Kak Risma Dayanti mungkin ada feedback atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, oh baik Kak, cukup terima kasih. Oke, oke. Dari peserta, apa ada yang ingin ditanyakan kembali? Kita masuk ke sesi kedua di 3 pertanyaan selanjutnya. Silakan. Jika sudah tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan ya untuk Q&A session ini. Baik. Sebelum menutup, mungkin dari Kak Prita ada closing statement yang ingin disampaikan, boleh? Saya persilakan. Iya, mungkin ini sih pesan saya buat teman-teman semua. Satu, percaya diri. Oh, ini ada Kak Laila Febrina. Gimana Kak? Boleh deh, silakan Kak Boleh. Laila. Bisa on cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Laila. Kenalkan saya Laila. Ya, Tadi enggak. tadi tempat terputus. Boleh Oh ya. dilanjutkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Laila Febrina, asal Universitas Andalas, dan juga fresh graduate. Dulu itu teman se apa setim Bun sama Mbak Atin dan sangat termotivasi sekarang dia bisa lanjut ke S3. Itu sangat luar biasa. eh, Calon dokter muda. Izin bertanya juga, Mbak, eh apa aja syarat eh apa kita pilih promotor? Di mana kita bisa mengetahui tentang seputar PMDSU dan saya juga udah coba buka-buka link Kemendikbud itu, tapi apa namanya ada gangguan-gangguan aja gitu Mbak, dan udah saya lihat eh, calon-calon promotornya itu ada dibagiin juga di grup dari univ kami, tapi itu nggak bisa diakses. Dan juga apa yang maaf ya, saya juga baru join karena di sini baru habis sholat. Dan mungkin sebelumnya udah dijelasin sama Mbak Atin, tapi saya karena baru masuk. Dan juga apa aja syarat yang harus kita penuhi untuk PMDSU. Dan bagaimana cara kita memilih universitasnya beserta promotor. Sekian, dikembalikan lagi ke moderator.
Baik, silakan Kak Prita. Oke, baik. Terima kasih ya atas pertanyaan untuk Lila Febrina. Di sini kendalanya bagaimana mengetahui promotor dikarenakan websitenya error dan lain sebagainya. Kemudian lebih ke tata cara pendaftaran PMDSU. Seperti itu ya, Kak ya. Ya, jadi kalau untuk promotor ini kita bisa mengetahui dari webnya PMDSU sendiri. Jadi ini ya. Kan ada yang ya karena saat ini webnya memang lagi error. Cuman nanti saya punya filenya jika memang berkenan nanti dibantu oleh panitia ya kayak untuk di-share sekiranya promotor-promotornya itu siapa aja gitu dan dari universitas mana aja supaya kita tahu. Nah, jadi sini sedikit cerita ya untuk di tahun 2023 ini tahunnya enak, saya akui, karena promotor ini ada di websitenya itu ada nama promotor, asalnya, kemudian eh, skupnya itu apa, topiknya itu apa, itu di tahun 2023. Cuman semenjak di tahun 2024 sampai tahun 2025 ini tidak ada rincian daripada promotor itu. Jadi cuman ada nama dan juga universitas. Nah, di sini juga ada perbedaan di tahun 2024 pas waktu saya itu ada bidang ilmunya. Cuman di tahun 2025 itu tidak ada bidang ilmunya. Nah, ini menjadi PR buat teman-teman semua bagaimana cara kita mengetahui promotor kita yang tidak tertulis bidang ilmunya. Mungkin satu, kita bisa melihat gelar dari beliau. Bisa juga saya kan peternakan ya, kalian cari aja SPT seperti itu. Atau mungkin teman-teman yang lain cari promotor yang gelarnya itu sesuai dengan kalian. Habis itu ada di mana aja. Itu ada kemungkinan pasti satu jurusan sama kalian kalau dari gelar itu udah sama. Kemudian langkah yang kedua, cara memastikan lagi apakah benar beliau ini dari prodi yang sesuai dengan kita, kita cari di Google Scholar atau di Google kita cari namanya ini beliau ini, oh ternyata bidangnya udah sesuai. Kemudian kita harus cari lagi. Seperti saya waktu itu peternakan ya, peternakan kan ada banyak, ada ruminan, ada non-rum, ada hijauan. Jadi waktu itu saya juga ingin mendaftar di universitas lain, cuman promotor saya setelah saya lihat itu hijauan dan ruminan. Jadi saya nggak bisa pergi ke situ. Akhirnya saya harus cari lagi yang sesuai dengan saya non ruminan saya. Akhirnya ketemu di universitas saya sekarang seperti itu. Nah, jadi di samping kita harus mencari melalui Google Scholar, kita harus tahu skop beliau itu apa, kemudian spesifiknya itu ke apa, seperti itu. Jadi bisa ke Google Scholar terlebih dahulu. Kemudian kalau untuk tata cara pendaftarannya sendiri, ini kan untuk PMDSU ini kalau nggak salah tutup 5 hari lagi ya. Cuman saya kurang tahu ya apakah nanti ada extend atau tidak. Karena kalau dulu itu seingat saya ada extensi. Itu sekitar 10 hari atau 1 minggu intinya seperti itu. Cuman teman-teman yang sekarang belum submit, menurut saya segera disubmit karena nanti bakalan error webnya atau teman-teman yang belum kepikiran sama sekali mau daftar atau enggak, mungkin jika memang ada waktu, kalian bisa melengkapi itu. Nah, sekarang kalian bisa cicil sinopsis penelitian kalian, kemudian kalian lengkapin berkas-berkasnya itu seperti apa. Nah, kemudian skemanya itu seperti apa. Jadi, pertama kalian membuat akun PMDSU kalian di webnya PMDSU sendiri. Ada ya di buku pedoman ya kalian buat, kalian lengkapi di situ kalian upload terdiri dari SKL, kemudian habis itu ada KTP, kemudian ada surat kesehatan jasmani rohani. Itu kalau tahun saya isinya hanya itu. Cuman sekarang karena ada program join degree juga mungkin ya untuk teman-teman yang join degree ada tambahan TOEFL seperti itu. Setelah setelah kalian melengkapi berkas, kalian memilih promotor kalian. Jadi kalian pilih habis itu kalian submit seperti itu. Nah, sudah selesai dengan urusan administrasi PMDSU, kalian pergi ke kampus yang kalian tuju atau kampus yang ada promotor kalian gitu loh. Intinya sesuai. Jadi kalian masuk ke web kampus tersebut, kalian daftar melakukan pendaftaran S2 biasa, kalian ikutin alurnya, skemanya, semuanya dilengkapin berkas-berkasnya yang ada. Nah, tadi juga kan saya juga sampaikan ya, ada universitas yang
mutlak banget dengan persyaratannya, ada juga yang tidak mutlak. Dalam artian seperti apa? Kalau di universitas saya waktu pendaftaran S2 itu namanya itu Selma Seleksi Masuk Mahasiswa Pasca, itu di situ ada TPA, TOEFL dan lain sebagainya. Cuman di sini bisa ditangguhkan karena pada saat itu waktu pendaftaran itu mepet gitu loh. Mepet penutup kayak gini. Akhirnya kan nggak keburu ya kalau misal TOEFL sama TPA, oh ya udah ditangguhkan aja terlebih dah. Sekarang ditangguhkan dulu. Intinya kalian apa memfinalisasi proses seleksi yang ada di kampus kalian mau. Nah, dengan bayar biaya pendaftaran dan lain sebagainya itu harus dibayarkan. Kemudian tahap selanjutnya, setelah kalian dinyatakan lolos administrasi dari universitas kalian, kalian mengikuti proses-proses seleksi di kampus kalian itu. Nah, ada misal ada proses tertulis, itu kalian ikuti, kemudian proses wawancara, kalian juga ikuti. Kebetulan waktu itu di kampus saya, jadi memang kita benar-benar ngikutin proses kampus dulu, setelah kampus kita lolos, baru kita dialihkan oleh admin pasca sarjana itu ke grup TMDSU itu sendiri. Jadi ada seleksi lagi nih setelah kita dinyatakan lulus dari PMDSU akun kita, kemudian kita ke tadi universitas setelah kita lulus kita masuk lagi ke seleksi ketiga. Seleksi bersama promotor, kemudian bersama psikolog mungkin ya, saya kurang tahu ya, karena di situ ada 4 orang termasuk saya, wawancara secara daring, kemudian baru di situ kita bertatap dengan promotor, menyampaikan sinopsis kita dan lain sebagainya. Nah, disinilah tahap menjadi penentu kalian lolos atau tidaknya. Seperti itu. Itu kalau universitas saya. Cuman ada universitas lain yang tergantung promotornya masing-masing. Nah, ini yang lumayan ribet ya, karena setiap mahasiswa itu berbeda seperti itu. Cuman kebetulan alhamdulillah di universitas saya itu terarah ya. Jadi informasinya itu tidak hilang arah gitu. Jadi jelas seperti itu untuk Kak Laila bagaimana apakah ada feedback atau bagaimana Kak? Dari Eh, Terima kasih atas penjelasannya Mbak Atin. Penjelasan yang sangat itu ya sangat-sangat jelas. Mungkin sekian dan kami mohon lagi bimbingan dan arahannya. Apalagi dalam menentukan kampus dan promotornya. Izin bertanya lagi boleh Mbak? Iya, silakan. Eh, ini kan apa namanya? Jadi kalau kita lihat promotor sama bidang kajiannya itu lihat di link apa namanya? Di link kampusnya atau di link PMDSU itu? Dari Eh, di Kak Berita. Bagaimana Kak Lala? itu Mbak apa namanya? Kalau kita lihat apa promotornya itu ada di link di PMDSU-nya langsung atau berdasarkan universitasnya masing-masing? Iya, jadi ini ya untuk promotor sendiri itu ada di link PMDSU. Jadi sudah ada nama-nama promotor yang memang lolos seleksi atau layak menjadi pembimbing atau promotor PMDSU di batch 9. Nah, memang benar yang tadi yang Kalala sampaikan bahwasannya webnya memang sedang error, cuman saya pribadi saya memiliki filenya. Nanti bisa saya minta tolong ke panitia, mungkin bisa bantu share juga ya untuk ke panitia ya. Nanti bisa dilihat di situ promotornya siapa aja yang sesuai dengan bidang Kalala sendiri. Nah, itu tadi bisa dilihat dari gelarnya yang tadi saya sampaikan. Misal Kalala dari bidang apa, gelarnya apa, Kalala cari. Kayak saya SPT, cari promotor yang ada SPT-nya. Kemudian Kalala bisa, langkah kedua bisa lihat di web kampusnya juga bisa, atau bisa juga ke Google Scholar juga bisa untuk lebih kenal lebih dekat dengan beliau ini seperti apa, seperti itu bisa Kalala. Dari Baik. Kak Laila. Ya, kalau untuk itu Mbak, kan ada syaratnya juga TOEFL. Itu kalau TOEFL
TOEFL-nya itu berapa itunya batasannya minimalnya dikembalikan kepada Iya, izin menjawab ya waktu itu kalau di tahun saya karena tidak ada skema joint degree, jadi TOEFL itu dikembalikan ke universitas masing-masing. Jadi tidak ada aturannya. Ada universitas yang memang 500, yaitu memang 500. Jadi tergantung proses seleksi di universitas kalian masing-masing. Ada yang TOEFL-nya 450, yaitu memang minimalnya. Seperti itu. Jadi beda-beda, setiap universitas beda-beda. Cuman kalau misal Kalala nanti ngambil skema yang joint degree, itu lebih bagus di atas 500. Seperti itu. Namun jika reguler, Kalala bisa lihat di syarat pendaftaran pasca sarjana di kampus yang Kalala mau itu syaratnya itu berapa. Karena yang kita ikuti itu sih Kak. Gimana Kalala? Oh, jadi kalau kebijakan itu berdasarkan kampus masing-masing, bukan dari ketentuan dari PMDSU, tim PMDSU. Iya, eh, untuk kebijakannya itu tergantung universitas masing-masing. Kalau untuk kita yang biasa ya, cuman kalau yang join degree ini sepertinya di PMDSU yang mengatur. Karena tahun saya tidak ada, jadi saya tidak bisa menceritakan juga. Tapi setelah saya baca buku pedoman, itu menjadi syarat. Jadi harus diupload sepertinya di web PMDSU sendiri kalau yang join degree. Cuman kalau yang reguler itu sesuai universitas masing-masing. Seperti itu, Kak. Oh, jadi itu ya Mbak, apa namanya? Berarti PMDSU sekarang ada dua kelompok gitu ya? Iya, betul. Hmm. Jadi berarti kalau kita milih reguler, nggak ada ketentuan untuk apa namanya untuk TOEFL. Yang reguler itu tetap ada untuk TOEFL, cuman tadi dikembalikan ke kampus masing-masing. Apakah kita boleh nanti gitu loh tesnya atau memang harus sekarang gitu karena setiap universitas beda-beda kan ada yang nanti boleh dan wajib sekarang cuman kalau untuk skornya berapa itu memang dikembalikan ke universitas masing-masing seperti itu jadi semuanya ini tergantung universitas kita karena kan paralel ya daftar PMDSU juga daftar kampus juga jadi kita harus kedua-duanya sama-sama keterima dan bahkan opsi terburuk bisa juga kita PMDSU keterima, proses seleksi pasca sarjana keterima, tapi kita proses seleksi beasiswa tidak keterima. Itu bisa juga. Itu menjadi bentuk risiko sih menurut saya. Jadi makanya esai atau sinopsis penelitian tadi itu penting ya untuk menawarkan diri kita atau mempromosikan diri kita ke promotor seperti itu sih, Kak. Iya, terima kasih atas penjelasannya Mbak Atin. Dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin karena keterbatasan waktu juga ya, jadi kita bisa dari closing statement Kak Prita tadi mungkin bisa dilanjutkan kembali. Ada yang ingin disampaikan lagi, boleh. Iya, baik Kak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ini ya untuk teman-teman semua sekarang yang sedang tahap pendaftaran PMDSU, saya lebih ke pesan-pesan ya. Satu, jangan lupa submit dan lengkapi berkas kalian karena berdasarkan cerita dari promotor saya, banyak mahasiswa itu yang tidak mensubmit. Jadi jangan submit itu mepet-mepet. Jadi bisa jadi teman-teman yang tidak submit itu ya yang terkendala itu. Jadi PMDSU nggak mau tahu gitu loh. Meskipun kalian sudah banyak mengeluarkan biaya untuk melengkapi berkas, ya memang harus segera disubmit seperti itu. Yang kedua, lebih percaya diri apa terkait tulisan kalian atau topik yang kalian angkat dan juga nantinya jika ada wawancara atau interview daripada promotor kampus kalian. Yang itu. Yang ketiga, jangan lupa untuk selalu mengambil peluang. Karena PMDSU ini bukan sekedar hoki aja ya. Mungkin ada yang bilang hoki gitu, tapi tentang hoki, kesempatan, dan juga peluang. Karena kita nggak pernah tahu PMDSU apakah tahun depan akan buka. Dan kedua, apakah promotor kita itu yang selinear dengan kita itu apakah ada. Jadi itu
memang sebuah teka-teki karena kan PMDSU ini sifatnya juga terbatas ya, tidak seperti beasiswa lainnya. Karena promotornya juga harus membimbing kita 4 tahun, jadi ada syarat-syaratnya tersendiri. Jadi nggak bisa menambah mahasiswa kalau belum mahasiswa yang bimbingannya sebelumnya itu udah lulus. Jadi pressure-nya juga berat gitu ya untuk promotornya. Dan yang keempat, tadi pesan saya menulis jangan pernah takut salah dan percaya diri itu. Dan semangat ya buat teman-teman semua. Jangan lupa berdoa dan juga ya percaya dirinya harus ini sih harus ada. Semoga keterima semua ya yang hadir malam ini. Amin. Amin. Itu sih Kadila. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Kak Prita. Sebelum kita menutup meeting malam ini, mungkin kita bisa dokumentasi terlebih dahulu ya. Jadi bagi para peserta, apabila ada yang ingin on cam, boleh. Saya persilakan. Oke, bisa kita mulai ya untuk dokumentasi kita. Baik, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, sebelum menutup meeting kita pada malam hari ini, saya juga ingin mengingatkan bahwa di Generasi Peneliti ada program private coaching persiapan beasiswa PMDSU, di mana peserta bisa meeting dengan trainer secara one-on-one gitu ya, yang merupakan awardee dari PMDSU tentunya selama kurang lebih 45 menit, dan setelahnya selama 3 hari bisa konsultasi melalui chat dengan trainernya. Jadi, untuk apa yang akan dibahas itu bisa by request dari peserta. Jadi, kalian bisa request nih nanti kita akan membahas apa di meeting tersebut dan selama 3 hari itu kalian ingin mendiskusikan apa juga boleh. Nanti posternya akan saya kirim melalui grup WhatsApp. Jadi bagi para peserta yang ingin mendaftar bisa langsung mendaftar lewat link pendaftarannya. Baik, terima kasih untuk Kak Rita waktu dan ilmunya tentang beasiswa PNBSU ini yang sudah dibagikan kepada peserta, juga kepada peserta yang telah hadir pada kelas kita pada malam hari ini. Saya mau mewakili generasi peneliti mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kelas ini masih ada kekurangan. Semoga seluruh peserta yang hadir di kelas kita pada malam hari ini mendapat kemudahan dalam pendaftaran PMDSU-nya nanti. Selamat melanjutkan aktivitas kembali semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Selamat Terima malam. kasih. Izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi Mbak Atin, doain lulus PMDSU. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semuanya lulus ya. Amin. Bisa meet. Oh, Ya. ya.